Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Minggu tanggal 1 Desember 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kesabaran Nando akhirnya mencapai batasnya. Mendengar penawaran tak tahu malu dari Aryo yang dengan enteng meminta Saleha menjadi istrinya sebagai pengganti Saras, Nando langsung meradang. Baginya ucapan Aryo adalah penghinaan terang-terangan. Tanpa ragu, sebuah bogem mentah melayang ke wajah pria itu, membuatnya limbung seketika. Nando berdiri tegap dengan rahang mengeras, memperingatkan Aryo untuk tidak sembarangan berbicara lagi. Bagi Nando, Saleha adalah wanita yang telah mengisi hatinya dengan kehangatan dan kebahagiaan. Tidak akan ada bahkan Aryo sekalipun yang mampu merebutnya. Saleha yang melihat situasi semakin memanas, segera menarik tangan Nando, mencoba meredakan suasana. Ia tak ingin amarah Nando meluap lebih jauh. Bersama dengan Bara, mereka bergegas menuju mobil, meninggalkan Aryo yang terdiam dengan rasa sakit dan malu. Dalam langkahnya, Saleha melontarkan tatapan tajam penuh ketegasan kepada Aryo, mengisyaratkan bahwa ia tidak akan pernah menjadi miliknya. Namun di dalam hatinya, Saleha hanya merasa muak pada Aryo dengan segala drama yang telah ia ciptakan. Sementara itu, sebelum masuk mobil, Bara sempat menoleh ke arah Saras yang berdiri tak jauh. Pandangannya penuh kepedihan, tak mampu menyembunyikan perasaan yang masih tersisa. Saras meski kini menjadi istri Aryo, membalas tatapan itu dengan air mata yang menggenang. Dalam diam, keduanya tahu bahwa hati mereka masih saling terpaut. Namun keadaan memaksa untuk saling menjauh. Semua ini terjadi karena Aryo dan keputusan keluarga yang tidak adil, menghancurkan cinta yang pernah begitu indah. Di sudut kamar yang hening, Saleha tengah bersiap menunaikan ibadah sholat. Pikirannya tak henti berputar pada masalah yang dihadapinya. Ia merasa dihimpit dilema yang berat, terutama melihat hubungan Bara dan Saras yang hancur oleh ulah Aryo. Hatinya berkecamuk antara marah, sedih, dan tak berdaya. Namun ia mencoba menguatkan diri, berharap ketenangan dari sujudnya nanti. Tiba-tiba pintu kamar terbuka pelan, dan Nando masuk dengan langkah penuh ketenangan. Tanpa sepatah kata, ia berlutut di hadapan Saleha. Wajahnya menunjukkan ketulusan, dan tangannya terangkat menepuk lembut bahunya. Dalam kesunyian itu, ia menyampaikan keteguhan hatinya, bahwa ia akan selalu ada untuk Saleha, menjadi sandaran di tengah segala badai yang mereka hadapi. Kata-kata itu menyentuh hati Saleha, membuatnya merasa tenang dan terharu. Rasa lega mengalir perlahan, menggantikan beban yang sebelumnya menyesakkan dadanya. Dengan senyum kecil ia mengangguk dan keduanya akhirnya berdiri bersama, melangkah ke sajadah untuk menunaikan sholat berjamaah, berserah penuh pada sang pemilik kehidupan. Di tempat lain, Dita kembali melancarkan tipu muslihatnya. Dengan memanfaatkan obat ajaib yang selama ini menjadi senjatanya, kali ini ia berhasil memperalat Aryo untuk menuruti rencananya yang licik. Dengan penuh keyakinan, Dita mengusulkan agar dilakukan akad nikah ulang antara Aryo dan Saras. Kali ini dengan ayah Saras sebagai walinya langsung. Menurut Dita, langkah itu akan membuat pernikahan mereka terlihat lebih sah dan tak terbantahkan. Di bawah pengaruh obat ajaib itu, Aryo tanpa ragu menyetujui rencana tersebut. Kepatuhannya bukanlah karena logika atau hati nurani, melainkan karena kendali yang sepenuhnya berada di tangan Dita, yang semakin lihai memainkan permainan berbahayanya. Pernikahan ulang antara Aryo dan Saras akhirnya berlangsung di kamar rawat ayah Saras. Acara itu sangat sederhana, tanpa dekorasi maupun kemewahan. Hanya dikelilingi tembok putih rumah sakit yang dingin. Dengan 2 orang saksi dan seorang penghulu, janji pernikahan kembali diucapkan. Aryo dengan suara lantang dan penuh keyakinan melafalkan ijab kabul seolah semua berjalan sesuai rencananya.
Sementara itu, Saras hanya bisa menunduk, air mata mengalir deras di pipinya, membasuh rasa sakit yang tak terucapkan. Hatinya memberontak, namun demi sang ayah, ia tak punya pilihan selain menyerahkan dirinya pada takdir yang tak berpihak. Di luar kamar, langkah cepat Nando dan Saleha terhenti tiba-tiba. Mika segera menghadang mereka dengan wajah penuh kepanikan. Dengan menangis, ia berlutut di hadapan Saleha, memohon dengan sungguh-sungguh agar mereka tidak mengganggu jalannya pernikahan ulang tersebut. Kata-kata Mika keluar tergesa, menjelaskan bahwa semua ini dilakukan demi kesembuhan ayahnya, meski harus mengorbankan kebahagiaan Saras. Saleha dan Nando hanya terdiam sejenak, terjebak dalam kebingungan. Perasaan mereka bercampur antara kemarahan, simpati, dan keputusasaan. Tak tahu harus berbuat apa di tengah situasi yang semakin rumit ini. Setelah kembali dari rumah sakit, Saleha dan Nando segera menemui Bara yang tengah duduk di kamarnya dengan wajah penuh tanda tanya. Dengan hati-hati, Saleha menyampaikan kabar bahwa Saras baru saja melangsungkan pernikahan ulang dengan Aryo di hadapan ayahnya yang terbaring sakit. Ia menjelaskan bahwa pernikahan itu dilakukan agar dianggap lebih sah sesuai dengan permintaan keluarga. Kata-kata Saleha mengalir perlahan, namun setiap kalimatnya terasa seperti duri yang menusuk hati Bara. Ia mendengar kabar itu dengan tatapan kosong, seolah tak percaya pada apa yang terjadi. Bara merasa dunianya runtuh seketika. Hatinya remuk saat menyadari bahwa Saras kini benar-benar menjadi istri sah Aryo. Lelaki yang tak pernah ia harapkan ada dalam hidup mereka. Cinta yang ia jaga sejak SMA harus ia lepaskan begitu saja. Wajahnya memerah menahan air mata, namun perihnya terlalu dalam untuk disembunyikan. Melihat adiknya begitu terpukul, Saleha tak kuasa menahan rasa iba. Air mata mengalir di pipinya, mencerminkan rasa sakit yang ia rasakan bersama Bara. Di angkringan yang biasa menjadi tempat mereka berbagi tawa dan cerita, Saras duduk berhadapan dengan Bara. Namun malam itu berbeda. Suasana begitu suram, air mata mengalir di pipi Saras, membasahi wajah yang dipenuhi penyesalan. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia menyampaikan permintaan maaf kepada Bara. Ia menjelaskan dilema yang menghimpit hatinya, bahwa ia terpaksa menikah dengan Aryo demi membalas budi atas bantuan Aryo. Sementara itu, Bara hanya duduk diam, menatap Saras tanpa kata-kata. Tatapan matanya kosong, seolah tak percaya pada kenyataan yang baru saja ia dengar. Hatinya diliputi rasa kecewa yang tak terlukiskan, bercampur dengan kesedihan yang mendalam. Namun di balik itu, amarah perlahan membakar dadanya, terutama kepada Aryo, pria yang ia anggap telah menghancurkan segalanya. Bara tak mampu menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Di angkringan yang biasanya penuh kehangatan, malam itu hanya menyisakan kepedihan yang sulit diobati.